Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa dini wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bermajlis dalam rangka mengkaji satu tema yang penting dan juga masih banyak kaum muslimin yang belum memahami persoalan pernikahan, walaupun halal haramnya mana yang boleh mana yang tidak, walaupun itu sudah menjadi hal yang banyak dilakukan oleh manusia, suatu hal yang biasa. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimahullah, sebelum dimulai dipastikan mungkin sudah memiliki bukunya ya. Kalau yang belum bisa mengambil di meja depan ya. Diambil saja Pak bukunya Pak. Setelah itu ditukarkan dengan uang kertas. Silakan. Hadirin rahimahullah, di sebelah saya sudah ada penulis buku dan berbicara pada kesempatan kali ini yang mungkin juga sudah cukup dikenal ya di Jakarta, bahkan juga mungkin di Indonesia. Namun perlu saya kembali perkenalkan beliau. Lahir 16 Januari 1971 dan diberi nama Ahmad Zain An-Najah. Belum pakai dokter ketika tahun itu. Kemudian beliau bersekolah ya, sampai kemudian di perguruan tinggi. Jenjang sarjana beliau selesaikan di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, selesai pada tahun 96. Kemudian dilanjutkan ke jenjang S2 dan S3 ya, master dan doktoral di jurusan Syariat Fakultas Studi Islam Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan alhamdulillah selesai pada tahun 2007. 1 tahun kemudian beliau kembali ke tanah airnya, yaitu negeri Indonesia, dan bergabung dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat yang kita tahu beralamat di Keramat Raya sana. Kemudian diamanati bidang Ghazwul Fikri ya, tentang perang pemikiran. 1 tahun kemudian beliau diamanati jabatan baru, yaitu menjadi Wakil Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Pusat. Aktivitas beliau sekarang, selain tentunya kita tahu beliau seorang penulis yang cukup produktif ya. Salah satunya bukunya akan kita bedah pada kesempatan hari ini yang berjudul Halal Haram dalam Pernikahan. Beliau juga menulis beberapa buku, diantaranya tanya jawab aktual seputar tentang puasa, kemudian tanya jawab aktual tentang sholat ya. Dan juga ada beberapa buku yang seperti ini, Halal Haram dalam kedokteran ya. Dan ini Halal Haram dalam Pernikahan yang dibeli oleh Muskafi. Beliau juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi ya, diantaranya di Pasca Sarjana Bidang Pendidikan Islam di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta Pusat. Selain itu juga menjadi direktur di Pondok Pesantren Tinggi ya, Al-Islam Pondok Gede. Kemudian hadirin rahimahullah, beliau juga ini mendirikan Puskafi ya, Pusat Kajian Fikih. Selain itu juga menjadi penasehat, penulis atau kolumnis di beberapa tabloid, diantaranya majalah Al-Salah, kemudian juga di tabloid Bekal dan majalah Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Nah demikian perkenalan singkat seputar pembicara kita pada kali ini, yaitu Ustaz Dr. Ahmad Zain An-Najah yang luar biasa aktivitasnya, dan mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini beliau bisa memberikan sebagian ya, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua yang insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan. Itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kita Ustaz Dr. Ahmad Zain An-Najah untuk mengisi pemaparan pembedahan buku Halal Haram dan Pernikahan. Pada beliau dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk talabul ilm. Pada hari ini kita akan membahas permasalahan yang berhubungan dengan keluarga, dengan pernikahan, apalagi kalau diusung atau disampaikan atau ditanisiai oleh jaringan keluarga dakwah. Keluarga atau pernikahan, kata-kata yang sangat suci, banyak dari kalangan bukan saja orang umum tetapi juga para aktivis Muslim yang semangat di dalam menuntut ilmu, yang semangat untuk menegakkan Islam, tetapi masih kita dapatkan sebagian dari keluarga mereka itu banyak masalah. Sebagian dari keluarga mereka mempunyai masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan. Bahkan sebagian dari mereka berakhir dengan perceraian. Jadi masalah-masalah seperti ini, fenomena semacam ini membuat hati menjadi sedih gitu. Kenapa seorang muslim atau keluarga muslim bisa terjadi seperti itu? Selain itu ada sebagian dari kaum muslimin ketika mengarungi bahtera keluarga ini ternyata melanggar syariat Islam, melanggar hukum syariat di dalam keluarga, tapi tidak tahu hukum. Karena banyaknya masalah-masalah yang sampai kepada kami, baik melalui SMS, baik melalui langsung ketemu atau melalui telepon dan seterusnya, sehingga hal itu mendorong kami untuk membukukan masalah tersebut dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tentang solusinya diiringi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu sebenarnya yang mendorong kami menulis buku ini. Jadi buku ini sebenarnya kumpulan dari masalah-masalah di keluarga, masalah-masalah keluarga yang sampai kepada kami, baik langsung maupun secara tidak langsung, kemudian kita berikan atau kita dokumentasikan di dalam sebuah buku supaya bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena kadang-kadang pertanyaan dan masalah itu terulang-ulang, dan pertanyaan itu adalah terulang-ulang. Maka biar efisien dan efektif, kadang-kadang kami sudah dijawab secara panjang pada buku ini. Saya cukup menjawab, silahkan baca buku dan dalam pernikahan, selesai. Efektif, efisien, tidak banyak buang waktu. Karena kalau setiap orang bertanya dengan satu pertanyaan, kemudian kita jawab dengan jawaban yang sama, itu membutuhkan waktu yang panjang. Padahal tugas dan kewajiban jauh lebih banyak daripada sekedar mengurangi jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Ya, mudah-mudahan dengan buku yang kecil, yang sengaja kami buat kecil seperti ini, biar bisa dikantongi. Seandainya beli bukan sekedar satu, tapi bisa 10 langsung, karena kecil untuk hadiah. Ya. Dan juga banyaknya orang yang melakukan pernikahan. Ada bingung mau hadiahkan apa? Buku ini sebagai alternatif, sebagai kado daripada pernikahan. Ya, saya juga merasakan seperti itu. Beberapa saat yang lalu ada beberapa jamaah yang menikah bingung bagaimana memberikan kado terlalu besar. Nanti bagaimana terlalu kecil, bagaimana sudah buku ini kita berikan dengan buku-buku yang lain. Bahkan di sini ada ilustrasinya kado ya. Ini dari yang membuat cover tentunya. Dan insya Allah ya, jadi sengaja kita buat cerita seperti ini supaya lebih ringan dibaca. Karena itu buku ini belum sempurna, masih ada edisi berikutnya yang bisa sampai 5 edisi, tergantung kepada permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Ya. Jadi kita buat dalam bentuk yang kecil, kemudian pembahasannya pun yang ringan. Ya. Satu pembahasan diselesaikan dalam beberapa lembar supaya tidak berlarut-larut. Karena bisa saja satu masalah itu menjadi satu buku bisa, tetapi kita tidak memberikan seperti itu. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah jawaban terhadap permasalahan
menyebutkan rincian secara mendetail daripada berbagai masalah ini. Jadi rahmatullah. Dalam permasalahan pernikahan ini, ya, di sini dalam buku ini ada 14 masalah untuk sementara, 14 masalah. Masalah pertama adalah tentang definisi dan hukum nikah tersendiri. Hukum nikah tersebut, ya, definisi dan hukum nikah. Secara garis besarnya, nikah itu hukumnya sunnah secara umum, tetapi sunnah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, dan bisa menjadi sunnah itu sendiri tergantung kepada kondisi orang yang mau menikah. Seorang pelajar umpamanya ketika belajar di universitas atau di SMA atau di sekolah manapun juga, jika dia belajar kemudian terganggu konsentrasinya dengan perempuan, ya, dia ketika mau ujian, ya, sepertinya dia membaca buku seperti ini, ya, membaca buku, tetapi ternyata di dalam buku itu ada foto perempuan. Artinya sebenarnya dia itu mengamati foto perempuan itu, bukan membaca buku. Kelihatan dari luar baca buku. Orang atau pelajar yang seperti ini, ya, dan tidak bisa belajar kecuali menikah, maka nikah baginya wajib, ya, wajib, ya. Apalagi kalau dia khawatir terkena atau masuk dalam perzinahan, ini wajib. Kalau tidak menikah, dia akan gagal terus dalam belajarnya. Kalau dia menikah, mudah-mudahan dengan menikah itu akan membantu dia dalam belajar. Ini ada satu kasus, ya, saya punya teman yang ada di Kairo waktu belajar. Dia menikah dengan sudah menikah dengan seorang perempuan yang mungkin lebih tua umurnya sedikit dan lebih pintar begitu. Ketika belajar di Kairo itu, ternyata istrinya yang membackup belajarnya. Artinya apa? Pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari Al-Azhar itu yang baca istrinya, yang meringkas istrinya. Bahkan ketika mau ujian itu tinggal membacakan ringkasan istrinya. Sungguh enak sekali suami seperti ini, ya. Dia cukup menjadi suami saja, tapi dibimbing dari A sampai Z, ya, dari A sampai Z oleh istrinya. Subhanallah, istri yang sangat solehah. Bukannya dia mengganggu suaminya, ya, merepoti suaminya untuk diajak jalan-jalan ke mall, bukan. Tapi justru mendorong suaminya agar terus belajar. Yang penting mas belajar, ya. Yang lain selamat dengan saya. Ya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan, ya, kadang-kadang menjadi sunnah dan kadang-kadang menjadi wajib. Begitu juga pernikahan bisa menjadi haram. Apa itu? Jika orang tidak punya hasrat terhadap perempuan dan dia tidak punya uang, orangnya miskin tapi tidak punya hasrat terhadap perempuan, dalam hal ini hukumnya haram. Kenapa? Kalau dia miskin, kenapa dia menikah? Mereka kan butuh dana, butuh biaya, butuh nafkah kepada anak dan istrinya. Sedangkan dia tidak terlalu butuhkan perempuan. Kalau apa dia menikah justru akan mengganggu ibadah dia, akan membuat tekanan-tekanan terhadap jiwanya. Maka di sini nikah bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram tergantung kepada keadaan orang tersebut. Hadir rahmatullah. Setelah kita bicara masalah nikah, kita bicara masalah yang sering terjadi di masyarakat. Ketika anak-anak muda pacaran, ya, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, kemudian pacaran itu dengan karena pacaran itu dia menjadi hamil, kemudian dinikahkan. Dan kedua orang tuanya, bagaimana hukumnya? Permasalahan yang mudah seperti itu. Di sini kita bagi jadi 3 bagian. Pertama, hukum menikah dengan orang yang berzina. Hukum menikah dengan orang yang berzina. Bagaimana para ulama menyikapi masalah ini? Setelah kita kaji, ternyata mayoritas ulama mengatakan boleh menikah dengan orang yang pernah berzina. Hanya Imam Ahmad rahimahullah yang tidak membolehkan seseorang menikah
Di antaranya bahwa seorang sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang istri yang sangat cantik dan yang saya cintai. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya sudah, kalau gitu ya cintailah istri kamu. Ya, cintailah, istamtai biha, bersenang-senanglah dengan istri kamu yang kamu cintai itu. Ya Rasulullah, kenapa? Tetapi dia suka berzina, tidak pernah menolak tangan yang menghampirinya. Itu bahasanya seperti itu. Artinya tidak pernah menolak laki-laki yang mengajaknya berselingkuh. Kalau gitu cerai saja. Kalau gitu cerai saja. Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, dia saya cintai, dia saya cintai. Ya udah, kalau kamu cintai, ya udah kamu ambil dan kamu bersenang-senang dengan dia. Ya. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya, memang menganjurkan agar seseorang mencerai istrinya yang berzina. Beberapa saat yang lalu saya juga didatangi orang aktivis, ya aktivis, bukan orang aktivis, perempuan, suaminya berselingkuh. Dan sekarang banyak, kalau nggak suami berselingkuh, istrinya berselingkuh. Bahkan sebelumnya saya dapat SMS, yang isunya SMS-nya itu ya mengagetkan juga. Apa SMS itu? Istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi melalui Facebook ya. Jadi mereka berselingkuh dengan laki-laki lain melalui Facebook ya. Curhat-curhatan melalui Facebook, bahkan kirim-kiriman foto, bukan foto-foto yang tidak bagus, foto-foto yang tidak layak dilihat dikirimkan ke laki-laki tersebut. Akhirnya berzina melewati Facebook, bahkan mungkin dia berselingkuh dengan laki-laki tersebut. Lama-lama ketahuan oleh suaminya tanya kepada saya, gimana ini istri yang seperti ini dicerai atau tidak? Yang tadi yang perempuan juga begitu, gimana suaminya ini ya, kerja di kantor, ya, punya teman perempuan ini suaminya di luar kota. Jadi istri ya, laki-laki ini yang punya istri, kemudian laki-laki ini setiap hari pergi ke kantor. Di kantor itu tim dalam kantor itu ada seorang perempuan yang suaminya ada di luar kota, tinggalnya jauh dari Jakarta, di luar kota, bahkan di luar Jawa. Ya. Kita tahu sendiri secara psikologis kalau seorang perempuan tinggal di kota Jakarta, masih muda lagi, cantik lagi, ya. Kemudian jauh dari suami, bertahun-tahun lamanya, dan bertemu dengan laki-laki yang ganteng, yang mungkin juga alma maternya. Bahkan perempuan ini juga teman istri suami tersebut. Setiap hari pulangnya diantar oleh suami tersebut. Ya pertama apa diantar, kedua, ketiga, ya apa namanya dalam bahasa Jawanya itu kaidah atau dalam bahasa Jawa itu tresno jarakan impulino. Cinta itu karena terlalu sering ketemu, di kantor ketemu, pulang diantar, maka terjadilah apa yang terjadi, suami itu berselingkuh walaupun dia seorang aktivis muslim, tahu agama, sering ngaji, tetapi akhirnya berselingkuh karena tergoda dengan perempuan tersebut. Mungkin juga karena istrinya kurang mengontrol atau servis dari istrinya kurang. Sebenarnya saya tidak menyalahkan suaminya saja, barangkali istrinya juga kurang perhatian terhadap suaminya. Wallah alam bisawab. Tetapi kasus itu terjadi. Artinya apa? Perzinahan, perselingkuhan itu sudah menjadi hal yang biasa di Jakarta ini. Nah kalau sudah berselingkuh seperti itu, bagaimana
hukumnya dicerai atau tidak. Kalau suami mencerai istri berselingkuh atau tidak. Kalau seorang istri menggugat cerai kepada perempuan yang berselingkuh atau tidak. Nah ini permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam keluarga, walaupun di kalangan aktivis muslim kadang-kadang terjadi juga itu godaan sangat besar sekali. Maka dalam hukum halal dan haram dan pernikahan, kalau masalah halal dan haram kita katakan boleh seorang itu menikah dengan perempuan atau laki-laki yang telah berzina, apakah bertobat atau belum bertobat. Dan dalam permasalahan ini berarti seorang suami yang istrinya telah berselingkuh maka masih ada waktu untuk memperbaiki. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Karena itu lebih tepat untuk diterapkan pada zaman kita sekarang. Jadi ini kasusnya masuk kita katanya cerai aja Pak, langsung cerai dunia itu juga kan nggak pas. Atau istri yang datang pada saya namanya langsung gugat cerai aja kan nggak pas. Maka yang pas adalah perkataan para ulama. Boleh sementara waktu istri yang berselingkuh itu dipegang dulu sambil dinasihati, ya, dinasihati diarahkan supaya meninggalkan berzina. Karena tentunya solusi untuk tidak bercerai tentunya lebih baik daripada bercerai sementara waktu. Ya. Kalau bisa ditangani tanpa bercerai, kenapa tidak ditangani lebih dahulu? Nah, karena itu tetap saya juga cenderung pada pendapat mayoritas ulama ini bahwa dibolehkan menikah dengan orang yang berzina, tetapi sebaiknya orang berzina itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal berikutnya, ini saya singkat-singkat karena tidak berisi masalah. Bagaimana kalau perempuan tersebut telah hamil dari perzinahan? Bagaimana kalau perempuan tersebut hamil dari perzinahan? Boleh tidak menikah? Nah, masalah ini lebih berat daripada masalah pertama. Kalau masalah pertama, hampir seluruh ulama kecuali Imam Ahmad itu membolehkan nikah dengan orang berzina tapi belum hamil. Sekarang kalau orang berzina ini hamil bagaimana? Itu lebih berat. Kenapa? Karena dia sudah hamil. Bagaimana menikahi perempuan yang hamil dari berzina? Jadi perempuan yang hamil berhadir rahimahullah itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama itu hamil karena dihamili oleh suaminya. Artinya hamil karena pernikahan resmi. Dan hal ini tentunya haram seorang laki-laki menikahi perempuan yang dihamili oleh suami. Bukan hanya menikahi, melamar pun haram. Melamar pun haram. Artinya kalau ada orang ya dicerai oleh suaminya dan keadaan hamil, hamilnya hamil resmi ya, hamil. Ini kita datang, saya ingin menikahi kamu, ini haram. Kenapa haram? Karena dia masih dalam keadaan iddah. Hamil itu kan iddah sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan langsung dilamar boleh. Jadi tidak usah menunggu nifasnya berhenti. Jadi kalau pengen menikahi orang hamil, boleh kapan lahirnya. Setelah lahir langsung aja lamar. Itu boleh. Kemudian kedua, orang yang hamil karena perzinahan. Orang yang hamil karena perzinahan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, mengatakan dibolehkan menikah dengan perempuan yang hamil karena perzinahan. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, mengharamkan seseorang menikah dengan perempuan yang hamil karena perzinahan secara mutlak. Adapun Imam Abu Hanifah walaupun membolehkan tetapi dirinci. Rinciannya bagaimana? Rinciannya kalau perempuan tersebut hamil karena dihamili oleh laki-laki lain, maka dia dibolehkan menikah saja, tapi tidak boleh digauli. Tetapi jika yang menikah itu adalah laki-laki yang menghamili dia, itu boleh
dinikahi dan boleh digauli. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuski ma'ahu ala zar'i akhi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menuangkan air, menyemprotkan airnya ke tanaman tetangganya. Kalau dipahami secara literal, berarti kalau kita hidup bertetangga dengan tetangga yang dempet temboknya, tetangga itu punya tanaman, kita juga punya tanaman. Ketika kita menyemprot dan mengairi tanaman-tanaman kita, kebun-kebun kita tidak boleh kita semprotkan itu air itu ke tanaman tetangga. Marah-marah tetangga, kenapa Anda mensemprotkan air ini ke pekarangan saya? Nggak boleh, itu salah levelnya. Tetapi makna hadis ini bukan sekedar itu, tapi lebih daripada itu, maksudnya bahwa perempuan itu adalah tanaman laki-laki. Nisa hukum harsul lahum fa'tu harsakum an-nasitu. Perempuan-perempuan, istri-istri kamu ladang, maka tanamilah ladang-ladang itu sesuka hatimu. Mau ditanami di pojok, mau ditanami di tengah, mau ditanami di pinggir, silakan, itu tanaman kamu, ladang kamu. Selama ditanami di tempat ladang itu. Kalau ditanami di luar ladang nggak boleh. Itu bahasa Al-Quran. Perempuan itu adalah ladang. Karena itu tanamilah ladang. Iya, maksud perempuan, istri-istri kan tanamilah. Menggaulilah perempuan, istri-istri kamu, begitu bahasanya. Nah, ketika kita menanami ladang itu atau tumbuhlah tanaman-tanaman itu, maksudnya hamil, anak itu tanaman yang tumbuh. Karena itu maksudnya ayat di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya jangan mengairi ya di tanaman tetangganya. Artinya kalau tetangga itu sudah menanam di perut istrinya ada hamil, jangan diairi lagi, jangan digaulin lagi. Ya, itu dari Imam Abu Hanifah dan dari Imam Malik dan Imam Ahmad sama-sama tidak membolehkan untuk menggauli perempuan yang hamil karena pernikahan atau menghamili atau menggauli perempuan yang hamil dari orang lain. Ada pun Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan haram secara mutlak menikah dan menggauli, tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan yang diharamkan hanya menggauli, tapi kalau menikahi boleh. Jadi kita nikahi perempuan yang hamil itu karena perzinahan, tetapi nggak boleh digauli, tidak boleh digauli, dibiarkan begitu saja sampai dia melahirkan baru digauli. Kenapa tidak boleh digauli? Karena akan menyebabkan tercampurnya nasab. Ya, di dalam ilmu kedokteran ya, disebutkan bahwa ya, embrio atau zigot, pertemuan antara sel telur dengan sperma laki-laki kemudian bentuk zigot, embrio bayi itu dalam kandungan perempuan itu bisa mati. Ya. Kemudian ketika ada sperma dan sel telur lainnya itu bisa tumbuh dalam satu tempat. Artinya kadang-kadang seorang perempuan itu hamil kemudian melahirkan kembali, hamil lebih daripada satu anak, dua anak. Itu menunjukkan bahwa bisa hamil dua dalam satu waktu. Artinya apa? Bisa saja anak dari laki-laki lainnya itu berada dalam perut itu, kemudian ada anak lagi dari laki-laki yang lain dalam satu kandungan, bapaknya berbeda, bisa terjadi. Atau kandungan yang pertama mati, embrio yang pertama mati, muncullah embrio yang kedua, dan itu tidak bisa diketahui kalau perempuan itu hamil 3 bulan, tidak kelihatan, 1 minggu tidak kelihatan. Sehingga kadang-kadang kehamilan pertama itu sudah nggak ada, ini kehamilan kedua dari laki-laki lain. Makanya dilarang seseorang menggauli perempuan yang hamil dari laki-laki lain karena dikhawatirkan
Adapun Imam Syafi'i rahimahullah itu membolehkan secara mutlak orang menikah dengan orang yang hamil ya, dari perzinahan. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, al-waladu lil firash, anak itu bagi yang mempunyai, anak itu bagi laki-laki yang mempunyai istri. Walil akhir al-hajar, ada yang berzina tidak dinisbahkan anak padanya. Nah, yang kita bahas di dalam permasalahan status anak zina. Tetapi yang saya sampaikan di sini bahwa Imam Syafi'i mengatakan kehamilan dari perzina juga dipakai, juga dianggap bukan sesuatu yang mulia, itu kehamilan dari kehinaan, sehingga tidak dianggap hamil itu anak yang resmi. Karena itu mau dinikahi, mau digauli, karena itu bukan kehamilan yang mulia. Begitulah dalil Imam Syafi'i. Maka sebagian dari ulama Syafi'i, ya saya nggak katakan Syafi'i, tapi ulama begitu Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang bapak zina ini, jika anaknya perempuan hasil berzina ini boleh menikahi anaknya hasil perzinaan, karena itu bukan anak secara syar'i. Tetapi perkara ini ditentang oleh banyak ulama, karena walaupun itu bukan anak secara syar'i, tetapi dia anak secara biologis. Jadi dibedakan antara anak syar'i dan anak biologis. Anak biologis itu faktanya memang begitu, anak dia, spermanya dari dia, tetapi secara syar'i tidak diakui. Ya. Jadi rahimahullah, inilah perbedaan para ulama dalam masalah ini. Kemudian kita masuk kepada status anak zina. Bagaimana status anak zina? Anak zina, para ulama sepakat tidak boleh dinisbahkan kepada bapak yang menzinai ibunya. Itu berlaku jika perempuan itu punya suami. Itu berlaku jika perempuan itu punya suami. Contoh yang mudah adalah ada seorang yang punya istri, satu keluarga hidup ya di suatu tempat. Jadi Klender inilah ya, biar mudah, daerah Klender ini itu hidup satu rumah. Ternyata dia punya rumah petak untuk disewakan dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari Jakarta. Ini orangnya ini, suaminya ini sering bepergian keluar kota karena sibuk melakukan bisnis. Istrinya kesepian. Setiap hari ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Mudahnya saja contoh seperti ini. Mahasiswa ini ada yang datang dari Cina, ada yang datang dari Afrika, ada yang datang dari Arab. Yang jelas ceweknya ini Indonesia asli. Karena sering ketemunya, akhirnya ya perempuan ini karena kangen sama suaminya nggak datang-datang, akhirnya dia pacaran dengan salah satu mahasiswa luar negeri. Anggap saja mahasiswa Afrika Tengah. Anggap saja seperti itu, biar mudah. Ternyata akhirnya orang itu berselingkuh dan hamil dan melahirkan. Ternyata anaknya persis seperti mahasiswa dari Afrika ini. Ya, di bentuknya, wajahnya, kulitnya. Padahal orangnya orang Indonesia. Ya, dan suami juga orang Indonesia. Melahirkan kok anaknya seperti anak Afrika. Kan kaget suami ini, anaknya siapa? Kemudian bapak gila. Menurut hukum Islam, anak ini adalah anak dari suami yang sering keluar kota. Bapak bilang gitu, Ustaz. Ya iyalah, karena perempuan ini secara yakin adalah istri dari suami yang sering keluar kota ini. Ada akad nikahnya, ada hasil dokumentasi foto-foto pernikahannya, begitu. Kemudian ada saksi-saksinya, ada walinya jelas. Ya. Kemudian dia juga
berbeda bentuknya, nggak masalah. Bisa saja orang berbeda bentuknya. Itu kan sama dengan tetangga yang menyewa rumahnya itu. Nah itu kan baru praduga. Memangnya kita bisa buktikan kalau perempuan itu berselingkuh dengan tetangganya, kita tidak bisa buktikan secara visual, tidak bisa melihat sendiri. Padahal untuk menuduh seorang berselingkuh harus melihat sendiri 4 orang saksi yang adil melihat langsung, tidak melalui handycam, tidak melalui TV itu, ya TV yang dipasang-pasang itu, tidak juga melalui foto dan seterusnya, harus melihat langsung. Dan tidak boleh dibahas itu langsung. Selain itu tidak boleh menuduh orang berzina. Artinya kalau anak ini lahir berarti dipastikan anak ini adalah anak yang mempunyai suami. Artinya anak yang suaminya di luar kota itu, walaupun warnanya berbeda. Itu makna daripada al-walatul kiros. Anak itu pemilik dinisbahkan kepada pemilik kasur. Pemilik kasur itu sama suami yang keluar kota itu yang punya kasur. Kasur itu sama perempuan itu kasurnya. Ya. Makanya status anak zina, ya, jika dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sah, maka dinisbahkan kepada keluarga yang sah, kepada keluarga yang sah, walaupun wajahnya mirip dengan tetangganya. Ustaz sekarang seperti DNA, foto, handicap, video dan seluruh alat-alat canggih itu tidak bisa dipakai untuk menentukan sebuah hukum. Kalau sebagai pemandu, ya, untuk memakan boleh, tapi kalau sebagai penentu utama tidak boleh. Harus ada 4 saksi yang melihat langsung. Ya. Nah, sekarang ribut-ribut di pentas politik di negara kita. Bagaimana isu maunya seorang politikus berselingkuh dengan fulana dan sebagainya, akhirnya dipecat dari anggota DPR dan seterusnya. Sebenarnya dalam Islam nggak boleh seperti itu. Kan hanya isu, kemudian hanya foto-foto, hanya video, tidak bisa itu jadi standar untuk orang berzina. Ya dihukum bisa dihukum, tapi tidak bisa dikatakan berzina. Memang ya kehormatan umat Islam seorang muslim harus dihargai. Ini status zina jika status anak zina jika dilahirkan dari perempuan yang sudah berkeluarga. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau perempuan itu belum berkeluarga? Bagaimana kalau perempuan itu belum berkeluarga? Sekarang ini muncul fatwa-fatwa ulama kontemporer yang mengatakan jika anak itu dilahirkan dari perempuan yang masih bujang mahasiswi, kemudian bersama dengan mahasiswa sama-sama menikah, itu boleh dinisbahkan kepada bapak, bukan bapak, kepada mahasiswa ini yang namanya berselingkuh dengan mahasiswi ini, karena sama-sama belum punya keluarga. Kalau anaknya siapa ini? Kan kasihan, maka dinisbahkan walaupun secara formal saja, artinya ya dimasukkan ke keluarga itulah, ya, walaupun sebenarnya status anak zina. Artinya sebenarnya menurut pendapat yang roji itu tidak boleh dinisbahkan kepada orang yang berzina, tetapi hanya sekedar dimasukkan dalam kartu keluarga untuk memudahkan urusan anak itu baru dibolehkan. Karena anak ini kalau dibiarkan tidak ada emosi akan menangkap, padahal tidak ada dosa sama anak yang zina. Nah ini kasus itu juga muncul ketika saya ditanya oleh seorang pesantren yang bekerja di pesantren atau sebuah pesantren di Jawa Timur. Itu ketika itu dia menikah dengan perempuan di tempat tugasnya. Jadi juga fitnah bagi para ustaz, para pengajar. Itu dia menikah dengan perempuan di kampung dia tempat dia mengajar. Artinya apa? Dia terkena fitnah. Padahal perempuan itu dikatakan kurang soleh kan? Salah satu cirinya dia pakai jilbab. Salah satu cirinya dia pakai jilbab. Dan itu terjadi dan buktinya menjadi nyata ketika dia sudah punya anak.
ternyata istrinya itu pacaran, ya, berselingkuh dengan laki-laki lain. Dalam pikiran saya, kenapa yang bersangkutan kok menikah dengan orang yang tidak soleh, orang kampung di situ? Ya kebetulan kampung itu kampung kumpulan banyak perempuan-perempuan cantik di kampung itu, kan begitu. Nah, mungkin dia mengambil sampingnya aja, tapi ternyata akhlaknya bejat, dia berselingkuh dengan temannya sendiri, kemudian dia punya anak. Lah oleh perempuan itu, anaknya diakui ini anak hasil perselingkuhan saya dengan laki-laki itu. Ini suaminya ini curhat sama saya gimana ya Ustaz itu. Saya katakan kepada orang itu, hanya teman, dalam Islam anak yang lahir dari perselingkuhan kemudian lahir di tengah-tengah keluarga yang resmi kayak seperti ini, istrinya melahirkan anak, secara hukum itu milik dia. Masalahnya apa? Anak ini dibawa lagi oleh istrinya dan diakui itu anak daripada laki-laki yang dia berzina dengannya. Sehingga sekarang laki-laki ini tidak punya istri lagi, pasti dihujat lagi. Kemarin saya juga ketemu di suatu tempat, dia lagi nyari istri baru lagi. Dia mudah-mudahan istrinya soleha, kalau enggak tuh terulang kembali. Di dalam hukum Islam, anak ini kalau pengadilan, anak ini mesti diminta kepada dia, bapaknya dia. Ustaz, kan bisa menggunakan DNA. Saya katakan jangan menggunakan DNA. Kalau menggunakan DNA Anda kalah. Karena anak ini bisa mengira dengan laki-laki yang berselingkuh tadi. Tapi kalau menggunakan syariat, itu adalah anak Anda. Karena lahir di dalam pernikahan Anda, lahir dalam rahim atau dari rahim istri Anda yang resmi. Bukan karena dia tidak umum dan tak tahu tidak urus lagi, sepertinya itu dilepas ya, dibawa lagi oleh istrinya. Jadi pada dia rahimahullah, status anak zina itu tadi jelas kalau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang resmi berarti dinisbahkan kepada ayah yang resmi. Tetapi kalau ya perzinahan itu dilakukan oleh orang-orang yang belum punya suami atau belum punya istri, maka tetap ya mayoritas ulama itu tidak boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya itu, tapi dinaikkan belajar kepada ibunya. Ya mungkin sekedar untuk memudahkan administrasi bolehlah itu ditampung oleh bapak yang akhirnya menikahi ibunya. Bola alasan. Jadi rahimahullah, masalah status zina dan status anak zina ini berdasarkan satu kisah yang sangat masyhur sekali dengan para ulama, yaitu ada seorang sahabat itu berbicara kepada saudaranya. Dia katakan, "Wahai saudaraku, datanglah ke Madinah, ambil anak ini karena itu adalah anakku pada zaman jahiliyah." Anakku pada zaman jahiliyah maksudnya anak dari hasil perzinaanku dengan seorang perempuan. Ya. Kemudian ada seorang yang namanya Abdul. Abdul ini adalah anaknya Zam'ah. Ya. Zam'ah ini adalah mertuanya Rasulullah SAW, yaitu bapaknya Saudah binti Zam'ah, istri kedua Rasulullah SAW setelah Khadijah meninggal. Maka dinikahi pertama kali ada Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini orang yang sudah tua, ya, tapi keibuan, umurnya lebih tua atau sebadan dengan Rasulullah SAW, badannya besar. Sampai diceritakan bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang sembunyi di balik badan beliau. Kenapa dinikahi? Karena pada waktu itu Khadijah alaihissalam itu meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, sehingga Rasulullah SAW membutuhkan seorang pendamping yang mau merawat anaknya. Ketemulah Saudah binti Zam'ah ini. Kemudian dirawat oleh Saudah ini anak-anaknya. Setelah itu beliau menikah dengan Aisyah. Kemudian menikah dengan perempuan yang sudah tua, sudah lanjut usia.
berikutnya beliau menikah dengan perempuan di bawah 20 tahun, bahkan di bawah 10 tahun. Subhanallah. Ya. Jadi ceritanya panjang Saudah ini, tetapi salah satunya bahwa Saudah ini punya saudara namanya Abdul. Abdul ini anaknya Zam'ah, saudara sebapak ya, dengan Saudah ini. Kemudian Zam'ah ini punya budak ya, perempuan. Zaman dahulu seorang budak boleh dikawin seperti istrinya, tapi bukan istrinya budak. Nah, dari budak inilah lahir anak. Lah anak ini menjadi perselisihan antara Utbah sama sahabat tadi ya, dengan Abdul ini. Abdul mengatakan ini adalah anak bapakku, anak dari budak, anak dari perempuan lain, saudara sebapak. Utbah mengatakan enggak, ini anak saya atau anak saya dulu berzina dengan perempuan itu. Jadi budak ini pernah berzina dengan sahabat itu yang kepada dia menjadinya rebutan kan. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ya Rasulullah masalah ini? Rasulullah menjawab, al-waladu min firas, gitu kan. Anak ini milik istri atau budak yang resmi, miliknya Zam'ah. Maka ini saudaramu, wahai Abdul, ini saudara kamu, saudara sebapak. Dan bagi yang berzina itu tidak berhak mendapatkan anak ini kamu pergi. Tetapi wahai siapa istrinya Rasulullah ini, Saudah. Wahai Saudah, kamu berhijab, ya, berhijab dengan laki-laki ini. Kok berhijab bagaimana? Karena wajahnya mirip dengan Utbah yang berzina. Wajahnya mirip dengan yang berzina, tapi dia lahir dalam lingkungan keluarga resmi. Artinya ini saudaranya, saudara sebapak istri Rasulullah SAW, adik iparnya Rasulullah SAW, adik ipar sebapak. Loh kan mahram, iya mahram, tapi kan karena bentuknya, wajahnya tidak seperti bapaknya, kemungkinan besar itu hasil perzinahan secara biologis orang lain, maka hijab itu hati-hati. Subhanallah, ini hadis sangat terkenal sekali dan menjadi penentu di dalam masalah status anak. Jadi rahimahullah itu masalah status anak zina. Ya. Masalah berikutnya masih ada beberapa masalah. Taubat orang berzina. Jika orang yang sudah tahu yang berzina dan bertobat, maka tobatnya sudah diterima. Permasalahannya adalah ketika ada seorang berzina yang ustaz. Bahkan ada juga yang berzina yang ketika saya sudah tobat ustaz. Itu bagaimana tobat orang berzina? Bukankah dalam Islam itu orang berzina itu harus dihukum, dicambuk kalau dia masih bujangan, kalau dia punya keluarga dia harus dihukum raja. Bagaimana Ustaz? Bukankah di Indonesia ini tidak berlaku untuk Islam? Terus bagaimana tobatnya bisa diterima? Tidak. Jawabannya bahwa tobatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menerima taubat dengan banyak sungguh-sungguh bertobat. Apakah harus dirajam dulu? Kita katakan tidak mesti dirajam terlebih dahulu. Pertama, karena negara kita tidak menerapkan hukum rajam. Kan bisa dirajam oleh keluarga sendiri, tidak boleh. Dirajam oleh kelompoknya sendiri, tidak boleh. Ini terjadi kasus ya nasional yang dulu waktu ribut Ambon, ada sebuah organisasi Islam yang anggotanya ketika berzina dengan perempuan di Ambon, kemudian salah satu pemimpinnya berinisiatif untuk merajam orang ini dan orang ini setuju. Dan ribut, ya, negara ribut pada waktu itu pro dan kontra. Kita katakan tidak boleh sebuah lembaga dakwah atau lembaga apapun juga
yang bukan negara itu menegakkan hak, menegakkan hukuman rajam kepada orang yang melakukan berzina. Kasus yang serupa, saya pernah juga ditelepon oleh seorang pengasuh salah satu pesantren yang ada di Jawa Barat. Nah, dia mengadu karena apa? Karena santrinya ini mukul-mukulan. Ya, salah satu santri dipukul, hidungnya sampai berdarah. Orang tuanya tidak terima, ingin mengkisos, ya, ingin mengkisos santri yang pukul anaknya itu dipukul hidungnya juga. Kalau tidak dikisos, dia mau main hakim sendiri. Ini pengasuhnya pelabakan ini. Ya, orang tuanya tidak berdasarkan anak. Kalau ketika akan kisos di pesantren ini akan saya pukul sendiri, akan saya akan main hakim sendiri. Aku juga nih pengasuhnya. Benar kepada saya katakan tidak boleh alias haram sebuah lembaga menegakkan kisos, menegakkan hukum had, ya. Karena lembaga organisasi tidak berhak menegakkan, ya, kecuali itu negara. Karena itu tugasnya negara. Kalau negara tidak menegakkan, ya sudah masa ditegakkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah, ya. Karena organisasi nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan hukum, maka tidak boleh dia menegakkan hak. Begitu juga dia tidak boleh mengumumkan, ya, awal Idul Fitri, Idul Adha juga nggak boleh sebenarnya secara hukum. Kalau bicara masalah hukum tidak boleh. Hal-hal yang berhubungan masalah hukum dia tidak boleh. Itu kan tugas negara. Begitu juga dia tidak boleh mengisah dan seterusnya. Semua itu tugas negara. Nah, karena itu, ya, seandainya menghukum tapi jangan kisos, hanya berbentuk hukuman, namanya takzir, silakan. Sebagai pendidikan bagi santri yang ada di dalamnya, dipukul tangannya, atau kalau orang mencuri dipukul aja kakinya boleh. Tapi niatnya takzir bukan hak, bukan tugas negara. Maka di sini tidak boleh organisasi menegakkan hak zina, yaitu dengan merajam walaupun orang itu meminta, tidak boleh. Bagaimana maksudnya? Biarkan saja. Yang penting orang itu bertobat dan mengakui sendiri. Di dalam teori kenegaraan Islam, jika seseorang telah berzina, ya, tapi belum diketahui oleh negara, maka tidak wajib dia melapor ke negara, tidak wajib dia melapor ke polisi dan seterusnya. Bahkan sebaiknya dia menutupi aib saudaranya itu. Saya pernah di SMS bukan koruptor. Jadi banyak yang SMS dari koruptor, orang berzina, peminum koper, banyak SMS. Ada geng itu. Apa namanya? HP-nya itu. Koruptor mengatakan, Ustaz, saya baru saja korupsi. Tapi saya menyesal ingin taubat. Gimana caranya Ustaz? Saya katakan korupsinya berapa? Disebutkan berapa juta. Saya katakan sudah. Gini aja. Kamu ngambilnya di mana? Di kantor. Dia korupsi curi gitu sekitar itu lah. Kalau gitu, kalau benar bertobat, silakan datang ke kantor Anda di mana Anda mengambil uang itu. Kapan? Pada subuh atau sebelum subuh. Terus uangnya kembalikan ke tempat semula. Di laci yang Anda ambil dalam posisi seperti ketika diambil kalau kiri ke kanan, ke kanan. Taruh di situ. Ya. Kemudian tutup lacinya lagi seperti biasa, pulang. Nanti jam 8 datang lagi, nangkap seperti biasa. Sudah taubat dengan Allah kepada Allah sudah selesai. Oh, sudah selesai ya. Itu saja. Apakah perlu melapor kepada atasan? Tidak perlu. Ngapain Anda lapor kepada atasan? Ya, harus sudah taubat, sudah selesai. Artinya, kalau perbuatan mencuri, berzina, merampok dan sebagainya belum ketahuan oleh atasan, belum ketahuan oleh polisi, maka sebaiknya nggak usah melapor. Yang sudah taubat. Kalau itu berhubungan dengan hak manusia, kembalikan itu secara tidak resmi.
Sebagian juga pernah sampaikan kepada saya kasusnya bersama. Saya sering mencuri barang-barang milik tetangga. Banyak, Ustaz. Ya. Bisa kamu udah tahu bagaimana caranya? Boleh nggak saya SMS dengan cara relakan jangan, tetap harus Anda kembalikan. Kalau kembalikan nanti ketahuan, Ustaz. Ya sudah, gimana lah cara kembalikannya gimana lah. Pokoknya kirim aja lewat phone dan sebagainya dengan nama ya tidak ada nama dan seterusnya. Itu uangnya kembali. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kita melaporkan diri gitu. Itu kalau bisa. Nah ini ada hadis, Ustaz, ada hadis seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengaku dirinya berzina. Ketika melapor Rasulullah SAW apa sikapnya? Ini orang gila, dia bergila. Kita cari lagi perempuan ini, saya berzina. Gak digubris, ini orang apa? Tapi begitu. Sampai ketiga kalinya, keempat kalinya baru ngapain sih kamu sudah tadi bilang saya berzina. Memang zina itu apa sih? Coba sebutkan definisi zina itu seperti apa? Artinya dia ingin mentakdirkan, ingin meminta penjelasan perempuan itu tahu gak sih zina itu? Oh zina itu begini, Rasulullah dijelaskan detail zina itu begini-begini. Oh berarti dia paham kalau itu berzina. Berarti dia waras. Nah itu kan. Anak amatir, dia hanya ciuman, dia hanya peluk-pelukan, sudah dikatakan tidak. Zina itu ya berhubungan badan. Setelah selesai, ditanya berarti ini orang waras, benar-benar paham terhadap zina, dan dia benar-benar telah mengakui dia berzina, dia dilihat, ternyata dia hamil. Sudah, kalau gitu, lahirkan dulu anak kamu. Ya kalau hamilnya baru 1 minggu kan butuh waktu 9 bulan menunggu. Bisa saja perempuan itu ngacir gitu, pergi gitu. Artinya tidak usah datang kepada Rasulullah lagi. Tapi karena sahabat itu hatinya bersih, belum sudah 9 bulan Rasulullah sudah lupa. Datang lagi ya Rasulullah. Siapa kamu? Dulu tuh Rasulullah yang pernah melapor itu. Oh masih ada kamu gitu kan? Mau apa? Tegakkan hak kepada saya, tegakkan rajam kepada saya karena saya berzina. Anak kamu mana? Itu masih di rumah. Apa lainnya kemarin? Ya sudah, susui dulu anak kamu sampai 2 tahun disusui sampai besar. Baru datang setiap kalinya, baru mulai sahabat rajamlah perempuan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW itu merajam itu dengan berbagai cara supaya itu tidak dirajam. Ya, menghindari supaya tidak dirajam. Bahkan beliau mengatakan siapa sih yang provokator sehingga perempuan ini mengaku dan melapor ke diriku. Sebaiknya kalau ketemu orang yang berzina jangan dilaporkan. Kata Rasulullah seperti itu. Artinya maknanya seperti itu. Artinya sebaiknya kalau kita menemukan teman kita berzina, teman kita mencuri, teman kita merampok dan sebagainya, dan kalau dia sudah tobat sudah nggak usah dilaporkan. Karena sebagai pemimpin Rasulullah SAW sudah dilaporin ya wajib ditegakkan. Terlanjur dilaporin. Tapi beliau bercita-cita mudah-mudahan tidak ada laporan. Kalau ada laporan itu menunjukkan bahwa masyarakat itu banyak maksiat. Makanya umat Islam mestinya ya, bercita-cita bahwa nggak ada berita perzinahan, bahwa nggak ada berita pemerkosaan. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu bersih. Tapi kalau banyak berita itu menunjukkan masyarakat tidak bersih. Dan sebenarnya Rasulullah sendiri kepengen itu dalam satu hadis bukan idra'ul hudud bisyubhat. Tolaklah hukuman itu dengan syubhat walaupun syubhatnya itu kecil. Artinya Islam itu ya ini yang disalahpahami oleh orang-orang sekuler dan disalahpahami oleh orang-orang kafir. Islam itu tidak kepengen merajam umatnya. Kalau saja negara Islam tegak, kemudian pertama kali ditegakkan merajam tidak. Pertama kali yang kenapa adalah hukum potong tangan tidak. Justru kalau negara Islam tegak itu bagaimana supaya orang itu tidak dipotong tangan, supaya orang itu tidak dimanja. Itu cita-cita Islam. Sehingga kalau ada sesuatu yang agak ragu-ragu ditolak, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, artinya pada rahimahullah, kalau orang berzina bertobat janganlah melapor. Sudah
Hadirin rahimahumullah. Bagaimana ya, kalau apa namanya orang ini berzina ini sudah bertobat, ya, kemudian ketahuan oleh temannya pun kalau bisa menutupi saudaranya, menutupi aib saudaranya. Bahkan dalam hadis disebutkan, man satara musliman satara fi dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi masalah tobat itu tidak harus dilakukan. Bahkan mantan preman, mantan perampok, mantan pelacur nggak usah cerita dulu. Sebelum saya bertobat, saya telah berzina dengan 100 cewek. Ini nggak perlu disebutkan kayak gitu. Saya dulu waktu jahiliyah pernah mencuri 400 juta. Nggak perlu disebutkan, berarti membuka aibnya sendiri saja. Allah sudah menutupi aib Anda. Kalau Anda mengungkapkan aib itu, maka Allah akan menyebarkan kejaman diungkapkan aib yang sudah ditutupi Allah SWT. Maka dalam satu doa disebutkan, Allahumma mastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib kami. Bukankah setiap dari kita pernah bersalah, pernah bermaksiat? Maka berdoalah agar maksiat itu tidak diketahui orang lain. Itu adalah perintah daripada Rasulullah SAW yang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah berikutnya, selamat. Ya, masalah hukum nikah sirri. Nikah sirri itu rahasia. Ya. Dalam suatu pepatah Arab, ya, disebutkan ala zaman al-basbasatu anni qad kabirtu wa anni la uhsinu sirra amsali. Ya. Itu syairnya orang Arab jahiliyah. Ya, tapi boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan syair-syair jahiliyah. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu paham terhadap ajaran Islam, itu paham terhadap kata-kata bahasa Arab karena masih asli Arab. Saya itu artinya apa? Za'amatul basbasa nama seorang perempuan itu mengklaim bahwa saya, ya mungkin pacarnya atau suaminya, bahwa saya sudah tua. Orang yang sudah tua seperti saya ini, la usinu sirra amsali, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan baik. Jadi sirra di sini artinya rahasia, bisa diartikan dengan hubungan badan. Ya, itu dalam lafaz Al-Quran, ya. Lafaz dalam Al-Quran disebutkan bahwa sirah itu kadang-kadang maknanya rahasia, termasuk dalam hubungan badan juga termasuk sir. Jadi nikah sir, menurut arti ini nikah sir adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Para ulama membagi nikah sir menjadi 3 bagian atau 3 makna. Makna pertama, nikah sir adalah nikah tanpa wali dan 2 saksi. Ini yang dipahami oleh Umar bin Khattab dan dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa nikah sir adalah nikah tanpa wali dan nikah tanpa 2 saksi. Hukumnya bagaimana kalau maknanya makna yang pertama. Makna kedua, nikah sir adalah pernikahan yang ada walinya, ada saksinya, tetapi saksi ini tidak mengumumkan kepada orang banyak atau dibebankan, atau yang mempelai laki-laki mengatakan ada saksi-saksinya, wahai saksi-saksi yang hadir pernikahan ini, jangan disebarkan pernikahan saya ini, karena ini pernikahan yang kedua. Ya, ini selain dilakukan oleh laki-laki yang menikah lebih daripada 1 supaya tidak ketahuan istri pertamanya, tidak ketahuan oleh keluarganya dan sebagainya, dia nikah diam-diam. Kalau istri pertama di Jakarta, maka istri kedua ada di Surabaya. Ini ketahuan. Surabaya mau apa? Ada bisnis. Ada di situ mengunjungi istri keduanya. Itu nanti akan kita bahas. Yang insya Allah nanti dalam nikah safar. Itu dalam halal dan haram dalam pernikahan jenis 2 ada pembahasan nikah safar, itu menikah dengan perempuan tetapi dia tidak bersamanya kecuali 11
sebulan sekali, kecuali setengah bulan sekali, tergantung keperluan pas mengunjungi Surabaya atau tidak. Dan sudah berlangsung, saya punya beberapa data orang-orang yang melakukan nikah seperti ini, sudah hidupnya bahagia. Nah, ini hukumnya masih pro dan kontra, tapi insya Allah akan kita bahas pada edisi kedua. Hadirin rahimahullah, bagaimana hukumnya ini? Masih ada berapa? Ada 7 masalah lagi. Hukumnya, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik ya, mengatakan bahwa nikah sir seperti ini tidak sah karena nikah itu harus diumumkan dan disebarkan. Jumhur ulama mengatakan nikahnya sah karena sudah ada wali dan ada 2 saksi. Apakah saksi itu menyebarkan kepada orang lain atau diam itu bukan masalah. Mengumumkan pernikahan itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, tetapi menurut Imam Malik hukumnya wajib. Ada nikah sir dalam bentuk ketiga yang ini ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia adalah nikah sir. Maksudnya adalah nikah dengan perempuan, ada wali, ada 2 saksi, bahkan lebih, ya. Kemudian diumumkan di masyarakat umum, hanya saja tidak dicatat di KUA dan tidak punya akte pernikahan. Itu yang dipermasalahkan. Jadi seluruh ulama sepakat bahwa nikah ini adalah sah. Ya. Permasalahannya adalah ini melanggar aturan negara atau tidak, kan begitu. Dan inilah yang dipermasalahkan oleh negara kita. Bahkan ada rancangan undang-undang perkawinan ingin memidanakan orang yang menikah seperti ini, yang dihukum berapa tahun penjara, didenda berapa ratus ribu dan sebagainya. Padahal ini adalah nikah yang sah dan resmi oleh para ulama. Ya. Hanya saja tidak mengikuti aturan agama, tidak dicatatkan dalam catatan sipil. Bola alam soal. Masalah berikutnya, suami yang hilang, artinya suami yang tidak bertanggung jawab. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang perempuan, kasusnya di sini terulang kembali. Padahal ini saya tulis anak kasus berapa tahun yang lalu, tapi datang lagi. Ya. Ada orang lain lagi yang kasusnya serupa, dia adalah istri. Ya. Yang kedua, yang ketiga, suaminya ada di daerah lain, punya istri asli, punya istri dia tidak asli. Tapi sebenarnya resmi. Cuma yang tadi suaminya datang ke Jakarta ya sekali-kali saja. Tetapi permasalahannya bukan itu, permasalahannya adalah bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah walaupun sekecil apapun juga selama ini. Maka dia menanyakan di mana hukumnya, boleh nggak saya minta cerai? Saya katakan boleh. Apalagi lebih daripada 5 tahun, apalagi selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah, itu boleh seorang perempuan menggugat cerai. Dia masih khawatir kalau gugat cerai ini bisa bisa berdosa. Saya katakan bisa tidak berdosa. Menggugat seorang perempuan menggugat cerai suami itu berdosa jika dia menggugat cerai tanpa alasan. Kalau suaminya tidak berikan nafkah lahir dan batin, suaminya keliru dan berat seorang istri meminta keadilan itu dengan menggugat cerai. Kalau ditanya boleh atau tidak, saya katakan boleh. Saya bukan provokasi, tapi dia tanyakan hukum. Bukan saya menyuruh dia bercerai, enggak. Dia menanyakan boleh atau tidak boleh. Tapi saya sarankan istiqomah dulu. Kalau bisa sabar lebih baik. Tapi kalau nggak bisa sabar, tidak apa-apa boleh buat. Dia menggugat cerai. Perceraian itu bukan sesuatu yang naik ya. Jika memang itu adalah solusi. Bahkan Rasulullah SAW pernah mencerai istri yang namanya Hafsah binti Umar. Cerai. Bisa dilihat dalam surat tahrim nanti. Sebetulnya surat tahrim itu karena Hafsah binti Umar bin Khattab ini membuka rahasia yang dibisikkan Rasulullah SAW kepada beliau, dibukakan rahasia. Kata Rasulullah murka, saya cerai kamu telah membukakan rahasia. Kemudian akhirnya orang malaikat Jibril katakan Hafsah itu istri yang solehah, istri yang mulai, istri yang berpuasa, dan istri kamu di surga. Akhirnya dibalik lagi, dirujuk kembali oleh Rasulullah SAW. Ya, menikah dengan niat cerai ini, menikah dengan niat cerai ini maksud saya adalah bukan yang terjadi di Puncak dan Bogor itu ya, yang orang luar negeri datang ke situ
sempat dalam buku ini saya masukkan cerita kejadian-kejadian yang ada di puncak. Saya pikir ulang buku ini bukan buku berita, ini buku hukum. Saya hapus lagi. Karena saya khawatir kalau cerita itu ditampilkan, orang tertarik sama ceritanya, bukan sama hukumnya. Itu bisa antum rujuk kepada majalah-majalah yang ada, mas media yang ada yang sudah terjadi di Indonesia. Bagaimana seorang perempuan ya, di daerah puncak itu menikah dengan laki-laki luar negeri ya hanya seminggu ya, dengan mahar 2 juta, 3 juta, 5 juta. Setelah seminggu dicerai, setelah minggu dicerai. Dan begitu terus sehingga dalam satu musim laki-laki bisa menikahi 10 sampai 20 wanita. Wanita bisa menikahi laki-laki dalam satu musim berapa laki-laki begitu. Jadi tentunya saya lihat seluruh para ulama tidak ada satupun yang membolehkan nikah seperti yang ada di puncak. Tapi yang saya maksud nikah dengan niat cerai ini adalah seorang laki-laki yang bekerja di luar negeri atau belajar di luar negeri meninggalkan istrinya 2 tahun 3 tahun berturut-turut karena perjanjian ikatan kontrak pekerjaan itu dia tidak kuat ya, tidak kuat menghadapi fitnah untuk menjadi perzinahan, dia menikah lagi dengan wanita setempat tapi dengan niat kalau saya selesai kerja akan saya cerai perempuan ini. Mayoritas ulama mengatakan boleh, dan ini kasus pernah saya hadapi, yaitu orang Al-Azhar Ramsir, dia bagian kemahasiswaan, pernah cerita sama saya dulu kerja di Saudi Arabia 2 tahun sebagai sopir ya, kemudian saya menikah dengan orang Filipina, maharnya atau salah satu syaratnya orang Filipina itu masuk Islam. Menikah selama 2 tahun, selama 2 tahun orang Filipina pulang ke Filipina, orang Mesir ini pulang ke negaranya bersama istrinya yang lama. Mereka yang Islam itu dibolehkan karena darurat keadaannya, daripada dia berzina, mendingan dia menikah. Tapi tanpa harus diniatkan bercerai. Kenapa harus diniatkan dari awal saya akan cerai? Kita gitu aja. Kalau nanti orang tinggal bercerai, tidak perlu diniatkan dari awal. Karena itu nikah dengan niat cerai ini hukumnya makruh walaupun boleh. Berikutnya menikah dengan internet. Oh ya, ada terakhir masih ada, ya udah terakhir apa-apa. Oh ya, masih ada tanya jawab. Nikah internet ya, ini hukumnya dirinci. Nikah internet atau menikah HP atau menikah SMS dirinci, tergantung kepada kejelasan internet, koneksi internetnya, tergantung juga pada pulsanya atau kepada bentuk HP-nya, suaranya jelas atau tidak jelas. Kalau suaranya jelas, nyaring dan yakin itu suara calon suaminya. Dari kalau internet pakai webcam atau pakai apa ya, itu kalau jelas itu wajah suaminya tanpa ada manipulasi, maka hukumnya sah. Tetapi kalau internetnya error, sering mati-matinya, HP-nya suaranya nggak jelas ya, karena ya koneksinya nggak jelas, ini suara siapa, suara calon suami saya atau suara orang lain, kemudian kemungkinan berpotensi ada manipulasi SMS dan seterusnya, maka hukumnya tidak sah. Begitu juga cerai lewat SMS ya, itu hampir sama hukumnya menikah lewat SMS, tergantung kepada keyakinan apakah SMS itu dari suaminya atau tidak. Kalau SMS itu dari suaminya yakin, maka itu sah. Tapi kalau ragu-ragu, maka tidak sah. Kalau akan disawab, nanti selebihnya masa-masa yang belum saya bahas mudah-mudahan bisa kita terangkan dalam forum tanya jawab. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan, masih tersisa terdapat di sini beberapa persoalan ya. Karena waktu yang membatasi kita, sehingga mungkin nanti bisa dibaca, selain itu juga bisa nanti mungkin bergulir melalui pertanyaan kalau ada yang menanyakan ternyata yang masalahnya dibahas di sini. Hadirin rahimahullah, demikian tadi bedah buku ya, ringkas masalah-masalah yang dibahas dalam buku ini, dan saya kira itu cukup jelas ya. Dan banyak ternyata perkara-perkara juga yang belum kita pahami, termasuk yang terakhir yang paling menarik, yaitu menikah melalui
melalui internet atau telepon, SMS dan lain sebagainya. Jadi kalau langsung saja mempersingkat waktu kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk saya minta tolong kepada panitianya mungkin untuk ibu-ibu dan akhwat di belakang menggunakan kertas pada panitia. Yang di depan bapak-bapak sekalian mungkin langsung saja yang ingin bertanya. Mungkin saya buka beberapa bagian pertama untuk 4 orang penanya. Kemudian nanti teman berikutnya kita buka lagi. Sekarang untuk 4 orang penanya silakan yang ingin bertanya akan terlebih dahulu 1, 2, 3, satu lagi awal pakai kertas nanti ya. Yang di sini 3, 4, oke. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sifatnya tentang penjelasan yang keduanya pertanyaan tapi bukan dari hasil keterangan dari saya pernah mendengar dari teman bahwa orang yang berzina keberkahan hidupnya diangkat oleh Allah SWT. Apakah ini ada keterangan-keterangan dari baik sunnah atau kitab-kitab yang lain? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua tentang tadi tentang Pak Ustadz itu masalah hutang yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita ini punya hutang kepada suatu lembaga atau seorang, dan lembaganya ini bangkrut seperti bank dan lain sebagainya. Kemudian dengan orang-orangnya sudah tidak tepat, kita tidak tahu kemana. Bagaimana cara membayarnya? Demikian. Assalamualaikum. Ya silakan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akan mudah-mudahan berkah dalam menjawabnya. Pertama barangkali ini sedikit komplain. Tadi Ustaz menjelaskan pendapat yang Ustaz memang itu dipakai sama Ustaz, tetapi pendapat yang di luarnya kurang dijelaskan dengan adil, itu tentang dibolehkannya nikah dengan seorang pezina. Tapi Imam Ahmad tadi berpendapat bahwa tidak boleh kan gitu. Tetapi pendapat Imam Ahmad tidak dijelaskan sebenarnya dalil-dalilnya seperti apa. Tapi pendapat yang membolehkan bisa dijelaskan. Yang kedua tentang dalil yang membolehkan tadi dalam Quran perkataan Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah membolehkan seorang suami mempertahankan istrinya seorang pezina. Itu apakah perkataan Rasulullah SAW itu sebelum turun ayat tentang rajam, ataukah sesudahnya? Karena kalau sudah dilaporkan dan jelas dengan laporan seorang itu pezina, masa saya sebagai seorang Rasulullah SAW itu tidak dirajam. Barakallahu. Silakan ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini numpang tanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang meninggalkan suaminya karena selalu mendapat ancaman mau dibunuh karena suaminya digugat cerai tidak bisa, dan selama bertahun-tahun tidak memberitahukan lahir maupun batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat banyak remaja kita yang mungkin hamil di luar nikah, kemudian mereka zina. Nah, pertanyaannya adalah setelah anak itu lahir, ketika dia menikah, siapa yang menjadi walinya? Dan kemudian bagaimana kita menyampaikan hal ini kepada orang tersebut atau remaja-remaja yang melakukan hal tersebut?
diharamkan si ayah yang menjadi ayahnya atau yang berzina, kalau sudah punya haram maka sampai keturunan itu kan menjadi berzina terus menerus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Bapak menanyakan apakah benar orang yang berzina itu berkahnya diangkat? Benar Pak. Bukannya berkahnya hidupnya susah, hidupnya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 17, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kau mendekati perzinahan, karena perzinahan itu merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, sesuatu yang fahis, yang kecil, dan jalan yang salah. Dan yang salah itu suatu jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu dilihatkan orang-orang disiksa, ya, ditusuk, ya, maaf kemauannya dan seterusnya. Itu siapa? Itu adalah orang yang berzina waktu di dunia. Artinya orang berzina ini tidak berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia biasanya hidupnya tidak tenang, ibadahnya juga tidak khusyuk, ya, karena berzina ini merupakan dosa besar, ya. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan memberkati hidupnya kalau sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, orang berzina ini wajahnya gelap, ya, omongannya tidak teratur dan seterusnya, karena dia telah berzina. Yang jelas berzina adalah kegelapan hidup karena dosa besar. Hutang, ya, ini maksudnya kalau hutang ini dalam buku selanjutnya Pak, kalau haram di dalam transaksi keuangan, ya, mestinya hari ini sudah terbit. Salah satu, ya, prinsip hutang itu harus dikembalikan. Kita pernah ada pembahasan khusus masalah hutang di tempat di Bekasi dari awal sampai akhir masalah hutang. Ya. Ternyata hutang ini sering menilik, ya, kita ini, bahkan yang aktivis muslim juga sering hutang nggak dikembalikan, itu penyakit. Dan dianggap hutang itu ya karena temannya sendiri, ya, nggak usah dikembalikan dan seterusnya. Ya, itu yang tahu agama, bagaimana tidak tahu agama. Alhamdulillah kalau kita masih ada kesadaran untuk memberikan hutang itu, walaupun lembaganya sudah bangkrut, walaupun orang itu sudah tidak ada. Caranya dicari dulu Pak. Kalau orang yang tidak pindah, dicari pindahnya kemana sampai ketemu. Sampai di mana pun juga harus kita kejar. Kalau benar-benar sudah berusaha tidak ada, kaputannya itu dimasukkan ke kotak infak dan diniatkan ini sedekah orang yang mengutangi saya. Itu harus dicari dulu. Kalau banknya sudah bangkrut, ya dicari pengurusnya siapa, yang siapa, dikembalikan kepada yang bangkrut tadi. Yang jelas jangan sampai utang itu kita bawa beli yang kubur, karena itu sebagai amanat. Bahkan orang tidak bisa masuk surga kalau utangnya masih ada di pundaknya. Bahkan orang mujahid fisabilillah, yang mau berjihad fisabilillah, ketika dia mati syahid itu masih belum bisa masuk surga sampai utangnya dilunasi atau orang tersebut merelakan utangnya. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, ya, Imam Ahmad, ya, sebenarnya kalau ingin penjelasan secara pokok, baca pokok. Karena kalau kita menjelaskan semuanya, tapi nggak perlu saya singkat-singkat, saya kebut aja masih ada 7 masalah yang belum dijelaskan. Ya, bagaimana kalau saya menjelaskan secara rinci? Silakan buku itu dibaca pada bab tentang hukum menikah dengan orang yang berzina. Imam Ahmad sebenarnya bukan tidak boleh, kan membolehkan, tetapi hanya dengan syarat harus taubat dulu. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nur, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jelas sekali itu orang perempuan yang berzina itu, yang pelacur itu tidak boleh menikah kecuali dengan pelacur juga. Pelacur laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pelacur juga. Tetapi hal itu diharapkan bagi orang-orang yang beriman.
Tapi jumhur ulama mengatakan haram di sini bukan berarti haram dalam arti kata haram tidak boleh dikerjakan, tapi haram ini maksudnya tidak layak, tidak sebaiknya, tidak layak seorang muslim yang baik kok memilih istrinya pelacur. Tidak baik, tidak bagus lah. Apa kata masyarakat? Mestinya laki-laki yang baik itu menikah dengan perempuan yang baik. Istri perempuan yang baik itu milih laki-laki yang baik. Ya. Kecuali kalau laki-laki itu menikah dengan pelacur dengan niat untuk didakwai, silakan. Itu baik-baik saja, sudah berpahala. Pelacur dinikahi supaya tobat menjadi akhwat. Itu kerjaan sendiri. Silakan. Dengan pelacur tapi tujuannya supaya didakwai, supaya tobat, bagus sekali. Cuma kan kadang-kadang banyak yang gagal, lebih sering gagalnya. Maka sebaiknya carilah perempuan yang sudah jadi atau setengah jadi. Oh ya jadi aja susah, apalagi yang belum jadi. Ya, jadi itu dalilnya Imam Ahmad. Adapun jumhur, dalilnya lebih umum lagi. Perintah untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian, wa antikul ayama minkum wassalihin juga diperlukan. Nikahilah orang-orang yang masih sendirian. Pelacur itu masih sendirian. Kalau pelacur dia dinikahi kan pelacur terus ya. Maka segeralah dia dinikahi supaya tidak pelacur. Nanti menyelamatkan pelacur itu dengan cara menikah. Maka sebenarnya saya kurang setuju ya dengan beberapa teman. Ketika ada seorang menikah, kemudian diisukan bahwa itu dulu pernah kecelakaan, pernah berzina. Hanya dia saya nggak akan datang kepada pernikahan itu salah. Kalau saya salah, kenapa? Mestinya kalau orang sudah menikah itu berarti sudah taubat. Yang sedang itu pernikahan dia, walaupun dia mantan pelacur, walaupun dia mantan orang pacaran dan nabi. Kenapa? Kalau kita tidak datangi pernikahan itu dan kita biarkan dia tidak menikah, dia melacur terus. Nah, dengan menikah itulah jalan yang paling baik, itu jalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mendukung. Sebenarnya pendapat jumhur itu saja sesuai dengan tuntunan kita. Bukankah tadi saya katakan sedikit dari orang-orang yang bermasalah itu teman-teman kita, ya orang-orang yang beraktivis, ya orang-orang yang tahu Islam. Bagaimana orang-orang itu? Kalau pelacur atau orang berzina diharamkan menikah, bukankah kalau seorang perempuan berselingkuh langsung cerai kalau gitu? Langsung pisah, berarti itu juga karena dia berzina. Terus laki-laki berselingkuh berarti langsung bukan suaminya, enggak seperti itu. Justru Islam bagaimana menyelesaikan masalah ini berselingkuh 3 kali 4 kali tetap dipertahankan, bukan dipertahankan titik selesai. Kasusnya panjang, maksudnya pertahankan istri kamu, tapi sambil dinasihatin, diajak ke pengajian, dinasihatin, ingatkan tentang Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Maksudnya dipertahankan sambil dinasihatin, bukan dipertahankan di berzina terus, jangan mungkin. Gak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan seseorang mempertahankan perempuan yang berzina tanpa diperbaiki. Jadi maksudnya itu dipertahankan sambil diperbaiki. Apakah itu sebelum atau sesudah turunnya ayat raja itu belum diketahui, dan di sini tidak ada data-data yang menjelaskan itu, tapi pada dasarnya dari itu berlaku umum dan umum disoal karena kalau sampai merajam pun tidak sembarang merajam. Buktinya apa? Raja nggak mengaku. Rata-rata orang raja nggak mengaku. Ya susah. Nggak mungkin Rasulullah menegakkan rajam atau cambuk kalau dia nggak mengaku. Akan berjalannya gimana, siapa saksinya, nggak bisa. Bukan berarti Islam tidak menegakkan hukum, tetapi tidak mau menghukum orang yang nggak salah. Islam lebih mendahulukan menyelamatkan orang dari salah hukum. Artinya begini, mendingan melepaskan penjahat daripada menangkap orang yang baik. Itu Islam. Mendingan melepaskan penjahat daripada menangkap orang